Untuk menggali pengaruh keputusan PDIP di kontestasi Pilkada 2024, langsung saja kita tergabung dengan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim. Selamat siang, Kennedy. Pak Kennedy, bagaimana kabar Anda? Baik, Maggie. Ya, Pak Kennedy, bagaimana Anda melihat keputusan ataupun kemungkinan besar ya PDIP akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta? Apakah ini langkah yang mengejutkan atau sudah bisa diprediksi? Ya, ini cukup mengejutkan ya, karena mengingat sejarah PDIP Perjuangan sebagai partai yang ideologis dan juga setia pada ideologi kepartaian dan juga partai kader sebagai pelopor partai kader di Indonesia, ini merupakan sedikit keluar dari pakem ya, dari pakem yang mereka biasa lakukan dalam mengusung suatu kandidat calon di pilkada, di mana mereka biasanya selalu mengusung calon dengan koridor-koridor satu paham ideologi, kemudian juga dari kader internal mereka sendiri gitu. Dan nama Anies Baswedan ini memang cukup mengejutkan karena ini keluar dari pakem yang biasa dilakukan oleh PDIP. Tapi pada saat bersamaan kita tahu beberapa waktu terakhir ini memang politik di level nasional maupun di level pertarungan pilkada ini sangat dinamis ya. Jadi ada beberapa faktor yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa PDIP akhirnya mengambil keputusan jika memang Anies Baswedan yang akan diusung oleh mereka hari ini atau besok pengumuman resminya. Itu menurut saya ada dua hal. Satu, ada faktor dalam tanda petik common enemy ya di sini ya. Karena kita tahu bahwa Anies Baswedan dan juga PDI Perjuangan belakangan ini memang seperti berada dalam situasi yang sama. Situasi apa tersebut? Mereka seperti dikucilkan untuk kasus PDIP dengan adanya koalisi raksasa Kimplas. Kemudian untuk Anies Baswedan seperti ada skenario penjegalan terhadap pencalonannya untuk bisa maju di Pilkada DKI Jakarta kali ini. Faktor kedua tentu saja ada faktor spirit oposisi tersebut yang terkait dengan faktor pertama tadi ya. Kita tahu belakangan pasca ada demo terkait dengan kawal keputusan MK dan juga anti terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan sempat diskenariokan akan dilakukan oleh DPR. Dan ini tentu saja spirit perlawanan ini menyatukan kepentingan dari Anies Baswedan dan juga PDIP untuk dapat bersatu dan kemudian melawan koalisi besar ini. Jadi memang keputusan ini agak mengejutkan karena sedikit keluar dari pakem PDIP, tapi menurut saya di belakangan politik yang dinamis ini seperti menemukan kepentingan bersama baik dari sisi Anies Baswedan maupun dari PDIP, sehingga mereka memutuskan untuk bersatu, kemudian maju di Pilkada DKI melawan calon yang sudah di koalisi besar yang sudah diusung oleh koalisi Kimplas nanti, Ridwan Kamil dan Suswono. Baik, ini menarik sekali untuk kita bahas lebih lanjut ya Pak Kennedy, karena tadi Anda menyebut ada dua faktor utama. Yang pertama adalah common enemy, yaitu adalah Kimplas, dan yang kedua adalah spirit perlawanan ya. Dan sejauh mana sebenarnya elektabilitas Anies Baswedan di Jakarta dan bagaimana potensi dukungan dari basis pemilih PDIP? Ya, kalau berdasarkan data dari pertengahan Juni sampai akhir Juni yang dilakukan oleh indikator, memang Anies Baswedan masihlah merupakan calon sebagai incumbent yang mempunyai potensi peluang menang di Pilkada DKI paling besar. Namun ada catatan tersendiri, kita tahu bahwa Anies Baswedan itu ceruk pemilihnya itu sangat bertolak belakang dengan ceruk pemilih kalangan nasionalis PDIP gitu. Dan ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Anies maupun bagi PDIP untuk mengkonsolidasikan basis akar rumput mereka di Jakarta gitu. Begitu pula dengan Anies, bagaimana ia ke depannya bisa menjelaskan kepada pendukungnya yang notabene ini sangat beririsan dengan pendukung katakanlah Islam konservatif ya di Jakarta. Dan memang yang masih mayoritas, dan juga ceruk dari segi kewilayahan pun meskipun Anies dan PDIP ini tidak beririsan ya pendukungnya. Anies kuat di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, sedangkan PDIP punya basis kuat ceruk pemilih di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
dan bagaimana ini bisa dikonsolidasikan sehingga menjadi saling menguatkan dan bukan saling menegasikan ya. Dukungan ini memang menjadi tantangan ke depan. Apakah dalam sisa waktu 3 bulan ke depan ini, baik dari sisi Anies Baswedan dan juga dari sisi PDIP, meskipun di sisi PDIP di level elit bisa dikonsolidasikan dalam beberapa hari ke depan, meskipun kita mendengar berita beberapa hari terakhir pun masih ada penolakan ya dari beberapa elit PDIP terhadap rencana mengusung Anies Baswedan. Tapi menurut saya untuk konsolidasi di level elit masih relatif lebih mudah gitu ketimbang konsolidasi di level akar rumput atau pemilih mereka masing-masing gitu loh. Dan di data indikator pun juga menunjukkan bahwa pemilih PDIP yang memilih Anies itu hanya sekitar 7 atau 8% gitu loh. Dan ini dalam sisa 3 bulan ini merupakan PR yang tantangan sangat berat bagi PDIP bagaimana mengkonsolidasikan pemilih mereka dan menjustifikasi pilihan politik yang sudah mereka ambil jika mereka jadi mengusung Anies Baswedan. Begitupun dengan Anies bagaimana dia bisa meyakinkan pendukungnya yang beririsan tebal dengan pendukung PKS ya. Kita tahu bahwa PKS yang selama ini menjadi core voter ya Anies ini, bagaimana mereka ini juga sebagai partai ideologis dan partai kader biasanya sangat loyal dengan keputusan partai. Tapi dengan adanya figur Anies yang kalau di Pilpres kemarin tidak ada masalah karena ini linear pilihan partai dengan pilihan kandidatnya. Nah, di Pilkada DKI ini menarik kita lihat memang belum ada surveinya apakah pemilih PKS ini akan lebih loyal dengan partai PKS atau dengan figur Anies Baswedan gitu loh. Karena secara Baik, Pak historis Kennedy, kita tahu kita memang tahan dua sebentar partai karena ini. kita akan melihat langsung bagaimana situasi di DPP PDIP Jakarta, di mana kita sudah melihat ada sejumlah mobil yang sudah memasuki kawasan DPP PDIP, dan ini kemungkinan besar adalah Anies Baswedan dan Megawati Soekarno Putri yang sudah hadir di DPP PDIP. Surat keterangan catatan kepolisian. Ya, kita akan melihat bersama sejumlah mobil pejabat yang sudah masuk ke dalam kantor DPP PDIP Jakarta. Dan saat ini pagar sudah ditutup kembali dan kita akan melanjutkan perbincangan kami dengan Pak Kennedy. Pak Kennedy, ada sejumlah pekerjaan rumah yang sebagian orang berpendapat belum diselesaikan oleh Anies Baswedan di masa kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dari program Rumah DP 0%, ada juga program OKOC, dan juga pengelolaan sampah hingga banjir. Bagaimana pengaruh kinerja Anies Baswedan terdahulu dengan peluang untuk duduk kembali sebagai Gubernur Jakarta? Ya, kalau kita mengacu pada data survei yang di bulan Juni kemarin, Megi, memang tingkat approval terhadap kepemimpinan Anies masih sangat tinggi ya, dominan di atas 70% bahkan. Jadi menurut saya ini menarik ke depan bagaimana kita mengharapkan isu-isu primordial terutama yang masih menjadi residu di Pilkada 2017 tidak kembali terulang gitu loh di Pilkada tahun ini gitu. Dan yang kita harapkan tentu saja bagaimana nanti jika memang ada 2 poros di Pilkada DKI nanti, antara poros Anies PDIP melawan poros Ridwan Kamil Suswono dengan koalisi besar Kimplas nanti, bagaimana itu akan beradu program, bukan lagi mengangkat isu-isu primordial sebagai senjata untuk mengalahkan musuh politik gitu. Dan ini tentu saja menjadi angin segar bagi demokrasi kita, bagaimana kita membangun politik berdasarkan gagasan dan juga program, bukan lagi berdasarkan isu-isu primordial. Baik, ini menarik sekali ya, Pak Kennedy. Sebenarnya bagaimana Anies Baswedan dapat mengatasi beberapa kompetisi ataupun tantangan dari calon-calon lain? Seperti yang tadi Anda juga sudah sampaikan, ini sudah diusung oleh Partai Golkar, Ridwan Kamil, dan juga calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana. Seperti apa sebenarnya tantangannya ke depannya? Ya, kalau saya melihat keputusan PDIP dan juga bersatunya Anies dan PDIP ini, memang ini merupakan
pemanfaatan momentum ya beberapa hari belakangan dengan masifnya demonstrasi unjuk rasa mengawal keputusan MK dan juga menentang revisi Undang-Undang Pilkada tersebut. Seperti yang saya tadi ceritakan di awal, ini menjadi semacam momentum baru yang dimanfaatkan oleh PDIP dan juga Anies Baswedan untuk mencoba menyatukan ya yang tadi saya katakan spirit oposisi melawan pemerintahan dan juga koalisi pemerintahan mendatang gitu loh. Meskipun tentu saja dengan catatan ya ini politik sangat dinamis dan juga tanda-tanda bahwa PDIP akan mengambil jalan mengusung Anies ini sudah kita lihat juga kemarin ketika ada berita deklarasi pengusungan Airin di Banten gitu loh. Jadi ini memang merupakan sinyal-sinyal yang kemudian terkonfirmasi hari ini jika memang PDIP jadi mengusung Anies, konteks musuh bersama tadi menjadi sangat relevan gitu untuk membaca gerakan dan juga latar belakang keputusan yang diambil oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri kali ini gitu. Karena ada musuh bersama dalam diri sosok Presiden Jokowi dan juga koalisi besar yang berusaha mengunci dan mengkucilkan partai PDIP di berbagai wilayah strategis di level provinsi terutama karena di level kabupaten sampai saat ini masih relatif cair gitu peta konstelasi politiknya. Tapi memang di peta konstelasi di level pilgub itu memang seperti ada skenario untuk mengunci dan juga mengucilkan PDIP. Dan dengan pasca keputusan MK kemarin tentu saja konstelasi dan juga peta koalisi di level pilgub itu kembali terjadi kocok ulang kalau saya melihat ya. Jadi memang ini tren yang sangat menarik dan kita tentu perlu menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya terkait dengan soliditas Kimplas itu sendiri maupun juga dengan dinamika di Pilkada DKI ke depannya. Baik, Pak Kennedy, tadi Anda menyebut beberapa kali politik ini sangat dinamis. Apakah ada kemungkinan begitu ya dari Partai Kimples sendiri akan juga berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Anies Baswedan dan juga Rano Karno ke depannya? Ini sudah memasuki masa injury time ya, jadi mungkin peluang itu sangat kecil menurut saya karena butuh waktu untuk mengkonsolidasikan, untuk berkomunikasi. Jadi untuk di konteks Pilkada DKI yang sangat strategis ini menurut saya terlalu beresiko untuk partai-partai yang sudah tergabung dalam Kimplas untuk kembali menarik dukungan ya. Meskipun dalam politik tidak ada hal yang tidak mungkin. Politik itu kan seni memanfaatkan kemungkinan ya, the art of possibilities gitu. Jadi tapi apakah ke depannya, maksudnya katakanlah jika Anies melawan RK dan juga siapapun yang memenangkan ini, peta di DPRD menurut saya akan sangat dinamis nanti. Jadi belum tentu juga nanti setelah katakan dalam kita membaca dari survei yang kemarin itu Anies masih unggul dari Ridwan Kamil. Jika Anies yang memenangkan Pilkada DKI pun menurut saya belum tentu nanti di peta DPRD ke depan itu petanya masih akan solid Kimplas gitu loh. Karena di banyak daerah biasanya peta DPRD itu akan mengikuti kandidat yang menang setelah terjadi pertarungan keras. Biarpun terjadi pertarungan keras setelah ada keputusan kandidat yang menang, biasanya partai-partai akan tetap merapat ke yang menang gitu. Itu pola umum yang terjadi selama ini. Jadi menurut saya politik itu dinamis, jadi semuanya segala hal kemungkinan masih mungkin terjadi saat ini. Baik, the art of possibilities dan possibilities ini hanya bisa terjadi dalam beberapa hari lagi ya, Pak Kennedy. Bagaimana Anda memprediksi dinamika antara Anies Baswedan dan juga partai-partai koalisi PDIP terutama dalam hal strategi kampanye? Apa tanggapan Anda terkait dengan indikasi politik identitas? Menurut saya politik identitas saat ini belum muncul sama sekali dan kita harapkan juga tidak akan muncul kembali, tidak seperti di Pilkada DKI 2017 yang lalu dan juga Pilpres 2019. Apalagi ada isu besar terkait dengan kemunduran demokrasi, politik dinasti. Jadi yang tadi spirit oposisinya saat ini jauh lebih kental narasi perlawanan terhadap rejim itu jauh lebih kental ketimbang isu-isu primordial yang nanti
bisa dipantik oleh pihak-pihak yang akan berlaga di Pilkada DKI ini. Tapi itu tentu saja harapan yang kita berbagai pihak harapkan bahwa Pilkada DKI ini akan melahirkan pilkada yang berkualitas, adu gagasan, bukan lagi memakai isu-isu abad pertengahan atau isu-isu primordial gitu loh. Baik, Pak Kennedy, bagaimana strategi PDIP untuk menjaga solidaritas internal partai dengan mengusung Anies Baswedan, mengingat bahwa Anies ini sebenarnya bukan kader murni PDIP? Ya benar, yang tadi saya katakan di awal, memang tidak ada yang ideal ya, keputusan yang diambil Ibu Mega dengan mengusung Anies atau mengusung kader internal tentu punya resiko yang masing-masing gitu. Dan tentu kita tahu ketika Bu Mega sudah nanti memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI, tentu ada resiko bahwa masih ada soliditas internal yang belum solid gitu loh, maksudnya. Kemarin kita tahu beberapa statement elit PDIP yang mengatakan partai kita bukan partai hanya oplet yang bisa ditumpangi gitu loh untuk mencapai tujuan tertentu gitu loh. Nah itu menunjukkan bahwa memang belum solid sepenuhnya di dalam internal PDIP dalam memutuskan mengusung Anies. Tapi menurut saya untuk level konsolidasi elit itu tidak sesulit dengan mengkonsolidasikan dan juga mengkomunikasikan alasan ke pemilih akar rumput di PDIP gitu loh. Karena kita tahu pemilih PDIP ini relatif pemilih yang ideologis, apalagi mereka punya sejarah yang mungkin luka yang belum kering gitu ya istilah saya dari proses di Pilkada 2017 yang sangat keras antara Anies melawan Ahok dan juga di Pilpres 2019 itu juga maksudnya masih menyimpan memori kekecewaan atau memori luka yang belum kering tadi dari pemilih di akar rumput gitu loh. Itu yang begitupun juga dengan pemilih Anies gitu loh menurut saya, karena yang saat ini tidak bisa dipungkiri ceruk pemilih Anies Baswedan yang mayoritas merupakan Islam konservatif. Ini juga harus bagaimana Anies mengkonsolidasikan pemilihnya agar tidak meninggalkan dia ketika dia diusung oleh partai PDIP yang secara ideologis sangat bertolak belakang dengan ceruk pemilih dia saat ini gitu. Baik Pak Kennedy, apakah Anda bisa menggambarkan lebih detail lagi sebenarnya resiko ataupun keuntungan bagi PDIP untuk mencalonkan Anies Baswedan mengingat profil politiknya yang independen ini? Ya tentu ada beberapa ya, maksudnya trade off yang harus dilakukan yang bisa didapatkan oleh PDIP. Satu tadi resiko terkait dengan bagaimana ini bisa mempengaruhi pemilih PDIP di akar rumput, apakah pemilih PDIP akan meninggalkan PDIP karena dibaca di akar rumput bahwa partai mereka tidak konsisten gitu dengan jalan ideologis yang ditempuh selama ini dengan mengusung Anies Baswedan yang beberapa waktu lalu sempat di beberapa pemilu dicap sebagai bapak politik identitas. Itu cap tersebut tentu saja belum hilang dari ingatan pemilih di akar rumput gitu loh. Terutama di pemilih akar rumput pendukung Ahok, pendukung pemilih PDIP sendiri gitu loh. Tapi tentu saja ada upside mengapa misalnya PDIP akhirnya menempuh jalan mengusung Anies Baswedan. Selain karena ada common enemy tadi, tentu saja ada harapan dari PDIP bahwa ini semacam sinyal terhadap di koalisi Kimplas bahwa ayo kita masih ada waktu untuk bergabung dengan kami untuk memecah soliditas Kimplas. Itu tentu ada pertimbangan strategis di sisi itu juga, sehingga bagaimana ini bisa menguntungkan PDIP, mencairkan, kemudian juga mencoba membajak beberapa partai yang sudah kemarin mendukung Ridwan Kamil maupun di berbagai daerah lainnya, bagaimana ini tidak mengeras gitu loh. Meskipun untuk konteks Pilkada DKI menurut saya agak sulit bagi partai yang sudah mengusung Ridwan Kamil Suswono kemarin untuk putar haluan ya gitu. Tapi dalam politik lagi-lagi tidak ada hal yang tidak mungkin gitu. Baik Pak Kennedy, tadi Anda juga sudah menyebut beberapa kali nama Basuki Cahayapurnama sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Kenapa PDIP tidak mengusung Ahok untuk menjadi salah satu calon Gubernur DKI Jakarta pada tahun ini? Ya, menurut saya ini bisa dijawab dengan survei ya. Maksudnya memang Ahok
kalau misalnya dalam survei-survei itu seperti mempunyai ceiling elektoral ya gitu. Karena kita tidak usah kita berkaca kembali pada Pilkada 2017 kemarin, Ahok meskipun menang di putaran pertama, tapi di putaran kedua kesulitan menambah ceruk basis pemilihnya. Karena jangan lupa Ahok ini masih merupakan double minority ya. Beliau kandidat yang beragama non-Muslim, kemudian juga dari sisi etnis, beliau etnis Tionghoa yang juga minoritas. Dan itu meskipun pemilih DKI itu sering disebut sebagai pemilih yang sangat rasional, tapi pada kenyataannya tentu ada isu-isu primordial yang secara sadar maupun tidak sadar bagi pemilih di akar rumput itu masih menjadi faktor penentu dalam mereka memutuskan pilihan. Dan ini menjadi barrier yang sangat sulit untuk dilampaui Ahok gitu loh. Dan ini tentu saja dibaca oleh PDIP jika mereka mengusung Ahok itu peluang menang melawan Ridwan Kamil, apalagi ditambah dengan koalisi raksasa yang berada di belakang Ridwan Kamil dan Suswono, ini tentu saja menipiskan peluang untuk bisa merebut kemenangan di DKI yang merupakan daerah yang sangat strategis sebagai epicentrum politik di Indonesia gitu. Baik, Pak Kennedy, apakah Anda juga bisa kasih kita sedikit angka ataupun prediksi terkait dengan survei-survei yang sudah Anda lakukan apabila benar PDIP akan mengusung Anies Baswedan sebagai kepala daerah Jakarta nantinya dan juga akan bertarung dengan Ridwan Kamil dan calon-calon lainnya, siapa yang kemungkinan besar akan menang dan merebut DKI 1? Simulasi survei kami, kita sudah melakukan berbagai simulasi dari banyak nama hingga ke 2 nama, simulasi head to head. Itu posisi Pak Anies saat ini masih di angka 50,1, sedangkan posisi Pak Ridwan Kamil di 38,8 dan mereka yang masih masa yang swing voter itu di angka 11,1%. Ini data 18 sampai 26 Juni ya. Jadi memang ini masih sangat dinamis karena tadi catatan saya angka Anies di bulan Juni ini masih mengasumsikan PKS dan juga Nasdem dan PKB berada di belakang Anies Baswedan. Tentu saja kita perlu mengukur dengan survei terbaru ya, apabila memang konstelasi berubah dan Anies ini didukung hanya oleh PDIP gitu. Dan ini tentu akan menjadi pertarungan yang sangat keras, tapi bagaimanapun juga Anies merupakan incumbent, sedangkan Ridwan Kamil merupakan calon penantang di sini. Jadi incumbent tentu saja punya keunggulan-keunggulan tersendiri dalam setiap pertarungan, apalagi ditopang oleh approval rating Anies yang masih cukup tinggi gitu loh di Jakarta. Sehingga kita perlu memang nanti setelah penutupan pendaftaran perlu ada survei baru untuk melihat bagaimana efek dari konstelasi baru ini dengan koalisi Kim Plus dan juga melawan PDIP sendiri yang mengusung Anies, di mana jarak ideologis di level akar rumput ini memang sangat bertolak belakang gitu. Kennedy, ini menarik sekali ya. Saya juga ingin membahas terkait dengan ibu kota baru dan juga ibu kota lama Jakarta begitu. Apabila nantinya Anies Baswedan akan menjadi gubernur DKI Jakarta, bagaimana ini akan berdampak kepada kebijakan IKN? Menurut saya IKN sangat tergantung pada komitmen Pak Prabowo Subianto ya. Bagaimanapun juga sebagai pemegang tampuk kekuasaan tertinggi di pemerintahan mendatang, tentu saja kendali ada di Pak Prabowo Subianto, bagaimana komitmennya untuk meneruskan IKN gitu. Dan apa kaitannya dengan Jakarta? Menurut saya meskipun ibu kota sudah berpindah ke IKN, namun untuk beberapa waktu ke depan, katakanlah 5 sampai 10 tahun ke depan, Jakarta sebagai pusat bisnis dan juga pusat media, tentu saja dampak elektoral dan juga prestis dari politik di level nasional tentu saja tetap akan mengacu pada apa yang terjadi di Jakarta gitu loh. Karena ya gengsinya tetap akan berada di Jakarta kan sebagai epicentrum politik dalam 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Meskipun ibu kota negara sudah berpindah. Baik, Pak Kennedy, bagaimana pandangan masyarakat Jakarta terhadap pencalonan Anies Baswedan ini dan apakah ada isu-isu spesifik yang mungkin akan diangkat selama kampanye?
Menurut saya PDIP maupun Anies Baswedan tetap akan riding the wave ya. Menurut yang tadi saya katakan, ini ada momentum baru dengan demonstrasi unjuk rasa besar-besaran terhadap DPR dan juga mengawal keputusan MK kemarin. Jadi isu-isu yang terkait dengan bagaimana menjaga demokrasi, anti politik dinasti, kemudian itu tentu ada kesamaan platform dan visi di situ. Dan itu yang akan menurut saya akan menjadi isu kampanye utama, selain tentu saja isu terkait dengan program-program teknis yang real, yang bisa menyelesaikan isu-isu yang dihadapi masyarakat Jakarta, seperti isu banjir, isu kemacetan, isu polusi, tentu saja itu dengan sendirinya akan juga mengemuka dalam beberapa waktu ke depan sewaktu masa kampanye nanti. Dan itu yang tentu saja kita harapkan gitu loh. Karena semakin dewasa perpolitikan di negara ini, kita berharap isu-isu yang dibawa juga merupakan isu-isu yang bersifat programatik dan juga bukan lagi isu-isu primordial yang diangkat. Baik, kami akan terus memantau perkembangan apakah benar PDIP ini akan mengusung Anies Baswedan dan juga Rano Karno di Pilgub Jakarta. Terima kasih Kennedy Muslim yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Anies Baswedan menempuh perjalanan berliku untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta, mulai dari diusung oleh PKS hingga Nasdem dan akhirnya ditinggal oleh partai-partai pengusungnya. Anies dikabarkan akan diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. 25 Juni 2024, PKS mengusung Anies Baswedan, Sohibul Iman, untuk maju di Pilgub Jakarta. 22 Juli 2024, Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Dan 19 Agustus 2024, Kimples mengusung Ridwan Kamil Suswono. PKS, PKB, dan Nasdem juga bergabung dengan Kimples. Dan pada tanggal 20 Agustus 2024, MK memutuskan ambang batas pencalonan dan batas usia minimal kepala daerah. Dan selanjutnya 21 Agustus 2024, Balik DPR ini menggelar rapat kerja untuk mengubah Undang-Undang Pilkada. Dan pada tanggal 22 Agustus 2024 ada aksi massa dari berbagai daerah yang menolak perubahan Undang-Undang Pilkada. Dan DPR membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Dan pada tanggal 24 Agustus 2024, Anies Baswedan berkunjung ke kantor DPP PDIP bertemu dengan Ketua DPD PDIP Jakarta Adi Wijaya. Dan pada tanggal 25 Agustus 2024, Komisi 2 DPR dan KPU ini sepakat menjalankan putusan MK terkait ambang batas parlemen dan juga batas usia kepala daerah. Dan dua putusan MK ini langsung masuk dalam rancangan perubahan peraturan KPU atau PKPU. Anies Rashid Baswedan dikabarkan akan diusung oleh Partai PDI Perjuangan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dan berikut adalah profil dari Anies Baswedan. Kita lihat bersama, Anies Rashid Baswedan merupakan pria kelahiran 7 Mei 1969. Anies yang kini berusia 55 tahun ini lahir di Kuningan, Jawa Barat. Anies juga mengawali pendidikannya dan pendidikan dasarnya di SD Negeri Laboratori 2, lalu melanjutkan di SMP Negeri 5 Yogyakarta dan juga SMA Negeri Yogyakarta.